سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sisa 2 malam lagi ya. Ini malam ke-20, 28, besok 29, besok kalau kata pemerintah lebaran, kalau kata pemerintah lanjutkan katanya. Sampai 31. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang bertindak sebagai imam sekaligus pentausiah kita adalah Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz AMD. Kemudian yang bertindak sebagai Bilal Al-Ustaz Muhammad Yusuf Rai. Kemudian Muhammad Sahri Lubis. Kemudian Jalil Baris. Standby semua, alhamdulillah. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkurun. Jazakallah khair Ustaz Reza Fahlevi yang ganteng dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur pedas sayurnya anyang, enak dimakan buka puasa. Walaupun perut terasa kenyang, menjawab salam tetap wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara panas karena bubur pedas nggak buka puasa tadi, makan kari kambing jadi kan panas. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Reza Fahlevi, Ketua BKM Masjid Asyiratul Adha beserta pengurus jajarannya. Selanjutnya penghormatan kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Asyiratul Adha yang alhamdulillah sampai malam yang ke-28 ini masih tetap istiqomah bertahan walaupun sibuk dengan Lailatul Bakarnya, tapi masih dapat datang sholat tarawih ke masjid. Alhamdulillah, saya doakan sehat walafiat sampai finish. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Materi yang diberikan saya pada BKM, dari BKM judulnya zakat, infak, sedekah, dan pajak. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih ya kan, karena bukan ahlinya pula ya kan. Cocoknya Ustaz Arifin yang kayak gini marpaung ya kan, nyampaikan ya kan. Ya setahu saya lah yang tahu saya yang saya sampaikan lah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, di samping kita dituntut secara takwa individu, takwa pribadi, perorangan, juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kesalehan, ketakwaan sosial, takwa untuk orang lain. Jadi zakat, infak, sedekah, dan pajak ini tadi bahagian daripada takwa sosial. Di samping kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga peduli kepada sesama manusia orang lain. Kan begitu kan? Di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat dan kita teliti, perintah salat 60 kali Allah cantumkan di ayat di dalam Al-Qur'an. Perintah salat 65 kali. Perintah puasa 13 kali. Perintah haji 10 kali. Sementara perintah zakat, infak, sedekah, dan pajak ini lebih kurang 115 ayat di dalam Al-Quran Allah suruh perintahkan kepada kita.
Jadi kalau kita lihat lebih besaran lagi yang takwa kesalehan sosial nih tadi ya kan. Ya. Zakat yang pertama. Zakat dibagi dua, zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Sama-sama zakat. Cuman waktunya berbeda. Dan ukuran takarannya. Kalau zakat mal, zakat harta tadi, haul 1 tahun sampai nisab kita 85 gram emas. Ya kan, 85 gram. Semisalnya harga emas 1 gram tadi 1 juta, 85 juta dalam tempo 1 tahun wajib bayar zakat mal. Telah memenuhi nisab tadi dia batasan ukuran takarannya tadi kan. Kalau kita takar harta kita sampai 85 juta, keluarkanlah 2,5%. Ada juga emas yang enggak bayar zakat mal, Mas Jarwo, Mas Eko, Mas Anto. Enggak bayar ya kan. Tapi bukan mas itu ya kan. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah hanya ada di bulan suci Ramadan. Tujuan kedua zakat tadi, kalau zakat mal membersihkan harta kita, sementara zakat fitrah membersihkan diri kita, jiwa kita. Makanya anak yang bayi lahir sekalipun 1 Syawal sebelum turun khutbah khatib daripada mimbar Idul Fitri, wajib bayar zakat fitrah. Apatah lagi kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Nabi terangkan di dalam hadis, saumul abdi mu'allakun ma baina sama'i wal ard hatta yu'adiya sadaqatul fitri. Pahala ibadah puasa seorang hamba masih tergantung antara langit dengan bumi. Masih ngambang-ngambang, masih ngawang-ngawang, masih di antara pahala ibadah puasa kita. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia membayar yang namanya zakat fitrah. Pertanyaan di tengah masyarakat, Ustaz, mana yang lebih bagus, bayar zakat fitrah tadi antar langsung kepada yang berhak menerimanya atau kita antar ke masjid badan amil? At-Taubah ayat 60 memberi jawaban sebagus dan seabdolnya kepada badan amil masjid yang telah ditunjuk. Insya Allah terjadi pemerataan, tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dikhawatirkan Nabi, kalaulah seandainya setiap diri kita muzaki, orang yang memberi zakat ini tadi, terutama zakat fitrah, dia ngantar langsung kepada yang berhak menerimanya, si fakir atau si miskin, bilangkan sajalah wak jenab. Semua ngantar satu kampung sama wak jenab. Dari teras rumah wak jenab, ruang tamu sampai dapur penuh membludak beras di rumah wak jenab. Sementara wak minah di pojok gang, nggak ada yang kenal satu kampung ini, nggak dapat bagian zakat fitrah tadi, menangis. 1 Syawal nggak bisa masak lontong, satu kampung nanggung dosanya. Tapi kalau kita serahkan kepada badan amil di masjid, insya Allah bekerja dengan adil, bijaksana, selektif, sampai di data gang-gang, lorong-lorong, semua dapat bagian, nggak ada yang terlewatkan. Maka badan amil antar ke badan amil zakat fitrah. Ustadz nyuruh orang zakat fitrah, Ustadz udah bayar. Alhamdulillah udah bayar aku tadi sebelum sholat isya sama Ustadz Saril. Nggak percaya, ada dicatat itu ya kan. 4 orang kami 4 udah masuk. Tadi aku tengok udah masuk 155 orang Bapak Ibu. 155 orang yang sedang menyerahkan zakat. Malam ini malam yang ke-28. Besok malam terakhir, malam 29. Malam takbiran, tinggal hitungan beberapa hari lagi. Saya himbau kepada masyarakat Dusun 3 terkhusus. Karena kan saya tinggal di Dusun 3, makanya aku bayar ke Dusun 3 masjidnya ya kan? Iya. Segera mungkin, lebih cepat lebih baik. Ya kan? Walaupun tradisi lazimnya kita nanti berbondong-bondong malam takbiran, bayar zakat fitrah. Takbiran, repot tuh badan amil nanti. Badan amil nerima zakat fitrah malam takbiran. Ada yang beranggapan afdolnya malam takbiran Ustaz. Kalau mau cerita afdolnya lagi, ada yang lebih afdol lagi Bapak Ibu. Sebelum khatib turun daripada mimbar khutbah Idul Fitri itu lebih afdol. Tapi kan nggak mungkin kita lakukan, kita kerjakan ya kan.
ngantar zakat fitrah, mana lagi mau berangkat sholat Idul Fitri, mana lagi masak lontong segala macam yang salaman ya kan, nggak sempat. Jadi saya himbau dan saya ajak, bisa diterima bisa enggak ya kan, secepatnya lah. Kasihan kita ya kan, tok 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 tok, assalamualaikum, ini malam takbiran, malam hari raya Idul Fitri 1 Syawal, jam 2 jam 3 malam tuh ya kan, Ipin Upin yang ngantar atau dalang yang nerima. Ada apa? Pin dari masjid ngantar zakat fitrah. Atau dalang pun buka plastik tadi ya kan. Dalam plastik tadi ada beras, ada uang, ya kan? Ini jam 2 jam 3 malam, jam 1 malam. Kalaulah seandainya kita dapatin si fakir atau si miskin tadi, nggak ada apa-apanya di rumah ya kan. Besok hari royo, dapat beras tadi bisa lah dimasak nasi tadi kan. Kalau kawannya lauk pauk tadi, di mana kedai yang buka lagi 1 Syawal kan? Udah nggak ada lagi yang buka jualannya kan. Makan nasi dong lah tuh dalang tadi ya kan. Nah makanya kalau saya ditanya pribadi, lebih suka pendistribusiannya 1 hari 2 hari sebelum malam takbiran. Besok hari Senin ya kan, Selasa minimal malam Selasa udah dibagi ya kan. Atuk dalang pun terima hari Selasa punggahan megang tadi, jalan dia ke Simpang Limun, ke Pajak, beli daging, semangat dia kan. Nah ini jam 2 jam 3 malam. Tapi itulah terjadi di tempatan kita ya kan. Ya, yang penting bayar zakat fitrah. Dan saya ajak, kalaupun malam takbiran tadi Bapak Ibu, janganlah sampai larut malam. Kasihan badan amil tadi. Larut malam mereka bekerja ya kan, sampai ku tengok kayak KPPS ya kan. KPPS kemarin jam 8 pagi, jam 10 pagi baru pulang ya kan. Ini badan amil kayak KPPS pula kemarin ya kan. Jangan sampai ya kan. Oke, jadi segerakanlah bayar zakat fitrah. Itu Bu, di bulan suci Ramadan ini sempurnakan amalan rangkaian ibadah Ramadan kita dengan bayar yang namanya zakat fitrah. Zakat udah, infak ini nggak ada waktunya, kapan aja boleh. Boleh berupa materi uang, semen, pasir, apa itu tadi infak ke masjid ya kan. Nah, kalau kaplingan termasuk infak apa sedekah? Bu, Pak, kaplingan termasuk infak apa sedekah? Infak, ya kan? Ada berapa Ustaz Reja kaplingannya? 19. Yang kosong? Yang kosong tinggal? Yang sudah diambil 66 kapling. Yang kosong? 250 kurang 66, sekitar 100-an lagi. 100-an lagi. Masya Allah. Satu kaplingan berapa Ustaz Reja? 300.000 rupiah. Ayo Bu, Pak, sama-sama jemaah sekalian kita selesaikan ya kaplingan masjid kita yang kita cintai ini biar cepat terrealisasi, terselesaikan pembangunan renovasi kamar mandi masjid kita ini. Di bulan Ramadan lebih-lebih infak luar biasa. Lebih kurang 100 kaplingan lagi. Insya Allah Ustadz, saya beli 4 kaplingan, kami dalam rumah tangga ada 4 orang, 4 kali 3. Yuk, siapa lagi yang lain menyusul jemaah sekalian? Malam ini kita selesaikan kalau bisa ya kan, mana tahu rezeki kita yang ya kan? Iya, lebih cepat lebih baik ya kan? Iya. Infak, segerakan. Di bulan Ramadan terlebih-lebih Masya Allah, double-double pahalanya. Masuk bab sedekah. Sedekah ini nggak mesti harus materi juga. Pakaian, makanan, minuman bisa kita sedekahkan, ya kan? Kata Nabi, sedekah ini tidak harus materi. Senyum pun kepada saudaramu, senyum kita itu juga dihitung sedekah. Itulah ada paling kelas bawahnya tadi, nggak bisa ngasih apa-apa lagi ya kan? Harta benda nggak ada, materi nggak ada, adalah senyum aja yang saringan, senyum aja Pak ya kan? Iya. Makanya di dalam kota infak itu ditulis, nah kota infak yang kita keliling tadi kan, itu ditulisnya kota infak ya kan, kota infak Masjid Siratul Adha, bukan ditulis kota sedekah. Kalau ditulis kota sedekah, lewat kotak di depan awak senyum aja lah awak ya kan, nah, senyum aja kan, orang sedekah udah dihitungnya kan, makanya bukan kotak sedekah tapi kotak infak. Terakhir pajak ini aturan daripada pemerintah yang wajib juga kita bayar.
Ada juga takaran ukurannya tahunannya kan, pajak kendaraan, PBB dan lain sebagainya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat kepada kita semua. Mari sama-sama kita sempurnakan rangkaian ibadah Ramadan kita tahun ini segera mungkin. Bayar zakat fitrah. Akhir kata, berhubung malam ini malam yang terakhir, mau kemana Ustadz? Mau meninggal? Bukan. Malam terakhir pertemuan kita di bulan suci Ramadan, ya kan? 2 kali pertemuan sesuai kontrak tausiah ceramah imam. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau sekiranya ada tutur kata, sikap, perilaku saya menyinggung perasaan Bapak Ibu jemaah sekalian, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nanti 1 Syawal mungkin saya tidak bisa datang satu persatu ke rumah Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mohon maaf. Sebelumnya kesalahan Bapak Ibu telah terlebih dahulu saya maafkan. Pohon nipah indah tersusun, elok dijalin jadikan atap. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kesiantar lewat Serampah, Batubara, Kota Inalum. Ceramah selesailah sudah. Tinggal terawih yang kita belum. Berangkat dari kitab Duratun Nasihin, karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Sakir. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-28, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Firdaus dan ditingkatkan 1000 derajat kepadanya. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur saya yang panjang, tolong Ustadz Reja tahun depan diundang lagi. Wasaring orangnya gagah jika berjalan pakai sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.